Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarnya? Kenapa saya baru muncul? Karena kemarin saya ngurus adik saya lagi dioperasi ya. Jadi baru bisa tampil sekarang itu dan bisa upload video. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu ASN digital, bagaimana cara mengisi PMM atau pengelolaan kinerja di bulan Maret dan April gitu ya. Mei, Juni, mungkin gitu. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita buka video ini dengan bahasa seperti biasa. Check it out. Langkah pertama, ya, ini mohon maaf, masuk ke akun teman saya, ya. Tadi saya akan bahas dulu ke sini ya. Jadi kita masuk ke ID aja, kemudian pilih pengelolaan kinerja guru. Apa yang harus dikerjakan di bulan selanjutnya setelah kemarin melaksanakan gitu ya. Kuncinya ini adalah untuk bisa sinkron ekin ya di bulan Maret sekarang ya. Kalau Anda tidak mengerjakan ini, ya tidak bisa sinkron. Apakah kita bisa sinkron? Ketika kepala belum sinkron, tidak bisa. Jadi yang pertama harus bisa sinkron itu kepala atau atasan atau kepala staf dan pendidikan. Jadi pengelolaan kinerja yang kepala itu harus diutamakan ya. Banyak teman-teman saya katanya tidak bisa sinkron. Ternyata saya lihat kepalanya belum dikerjakan. Jadinya saya kerjakan dulu atau saya jelaskan dulu kepada beliau, kerjakan dulu yang kepala. Nanti kalau sudah bisa disinkronkan yang bawahan juga. Nah ini kan saya sebagai pegawai nih ya. Karena saya akan mencontohkan pengerjaan dulu sekarang ya. Kita lihat perbedaan dengan tahun kemarin apa yang bedanya. Lihat, ini ada menu lakukan pengembangan. Nah, apa inspirasi menarik ini harus juga diisi ya, karena saya tidak mau ngetik panjang lebar, jadi saya pakai rumus ya. Ini tidak boleh sebetulnya, ini hanya sebatas contoh ya. Kalau Anda mau mengerjakan ini, Anda sebentar saya jawab dulu yang teman saya ya, Simple Bodiasi. Simple. Ini teman saya nanya ini ya. Sebentar ya, saya mau lihat email dan passwordnya. Nah, ini ada. Kemudian passwordnya. Ya, gitu. Kita kembali lagi ke sini. Jadi tindakan inspirasi ya, yang ditanyakan tadi kan 3 inspirasi ya. Nah, saya masukkan saja ini ya.
Jadi ini seharusnya Anda kerjakan gitu, jadi ketik gitu inspirasi yang Anda peroleh dari refleksi. Nah, ini. Jadi penerapannya gitu ya. Ini hanya contoh saja, Anda susun sendiri kalimatnya ya. Ini yang diisi, kemudian ini. Nah, kalau sudah ini semuanya dikerjakan, kita klik ini, kemudian simpan. Ya, sudah sampai sini. Jadi sekarang tidak ada upload file. Nah, ini seharusnya ini sampai sini dulu ya. Sampai pertengahan tahun, jangan seperti saya. Ini terlalu cepat ini penilaian ini. Jadi ini hanya sebatas sampai 50% seharusnya itu ya, sampai Juni itu. Nanti dari bulan Juni kita bisa lanjut. Nah, itu untuk yang yang pengelolaan kinerja. Sekarang kita masuk ke yang ASN digital ya. Reporting. Ya, kita klikkan linknya asndigital.pkn.co.id. Nah, yang pertama itu kalau saya contohkan, saya itu sudah masuk ya. Kalau Anda sudah pasang ini, belum Anda buka ya, kita reset ke sini ya. Nah, kalau mau password yang direset, silahkan ini. Kalau lupa, kalau ini yang lemah bisa diganti gitu ya. Kalau ini MPA Authentic Core ya. Karena saya akan contohkan, saya akan mereset yang saya ya. Supaya Anda bisa meniru gitu ya. Nah, ini emailnya ya. Emailnya dari mana? Dari sini. Saya akan masuk ke simpel saya atau my ASN ya. Jadi mengganti email itu bisa di kalau di kabupaten saya itu di simpel. Sekarang baik itu simpel my ASN itu akan masuk ke ASN digital ya. Contoh, kok masuk ke SDN Budi Asih, harusnya kan SDN Bojong Sari ya. Nah, ini ya yang punya saya. Contoh. Nah, ini untuk mengganti email ya. Tadi saya sudah ganti emailnya. Kita tinggal masukkan di sini. Kalau sudah dimasukkan di sini, simpan. Kemudian setelah itu disinkronkan ya. Tunggu beberapa saat, ini akan muncul. Nah, kalau sudah seperti ini, maka emailnya diperoleh ini ya. Nah, tinggal dimasukkan ke sini kalau Anda lupa Authentic Core. Nah, ini dilihat dari mana? Dari email ya. Kok malah ke sini Gmail gitu. Ini Google akunnya. Mohon maaf ini sedikit lama karena ini hal yang baru yang harus Anda ketahui ya. Ini kadang-kadang kan belum dibuat. Tapi kalau yang nanti kalau sudah direset akan kembali seperti awal. Bagaimana eksekusinya nanti saya akan contohkan. Saya menerima uang 700.000. Terima kasih. Jadi kebongkar saya. Nah, yang paling bawah ini 21. Nah, ini kita ambil ya. Nah, tadi sudah saya reset yang punya saya contohkan untuk Anda ya. Kalau Anda tidak bisa masuk, kita masukkan di sini. Kemudian reset FMPA. Kita tunggu beberapa saat. Nah, dan ini bisa masuk ya.
Nah, setelah itu kita masukkan NIP kita ya. Ini pasti akan kembali ke awal gitu ya jadinya. Bagaimana? Kita download Google Authenticator di Play Store. Setelah itu kita scan. Setelah itu kita masukkan di sini Pipo, nama HP saya ya. Kemudian ini kodenya kita ambil. Saya akan ambil dulu HP-nya ya sebentar. Mohon maaf. Nah, kita bisa masang Google Authenticator di satu akun beberapa bisa ya. Jadi kalau saya suka pakai ini saja. Nah, kita masukkan kode yang kita terima ya. Kalau Anda tidak bisa seperti ini, Anda jangan coba-coba karena nanti akan sulit untuk Anda memahaminya. Bagaimana yang coba-coba itu Anda kunci, padahal Anda selalu mengajarkannya dengan operator. Sementara operator kalau tidak punya akses seperti ini, bisa gelagapan nanti minta ke Anda tiap mau melihat kinerja Anda ya. Nah, jadi ini sebaiknya kalau Anda bekerja sama dengan yang lain, Anda untuk masuk ke ASN digital itu kalau mau pakai Authenticator kerjasamanya dengan operator Anda yang Anda suruh mengerjakan atau ajak Anda saling membantu dalam mengerjakan ini. Kenapa? Takutnya nanti mah jadi berabe ya, tidak bisa masuk Anda. Nah, kita tunggu sebentar ya. Karena di sinyal di saya jelek, jadi ya seperti ini, mohon dimaklum ya. Dari kemarin curhat sinyal mulu, iya karena ya seperti itu. Kemudian kita masuk kembali ya. Ini jadi untuk mereset ini sebetulnya tidak sulit, cuman itu tadi prosesnya gitu. Jadi untuk kedepannya layanan ASN itu ada di ASN digital ya semuanya. Nah, ini saya sudah masuk ya. Kita masuk ke sini. Nah, ini tampilannya ya. Mau masuk ke My ASN ke sini, ke kinerja ke sini, ke presensi ke sini, kemudian apalagi karir ke sini, pengajuan banding. Nah, kalau ada kita. Nah, saya mau masuk ke kinerja ya. Saya contohkan. Nanti akan minta apa? Minta kode Authenticator ya. Contoh saya akan masuk ke kinerja ya. HP-nya saya simpan di samping saya karena mau lihat nanti kodenya. Nah, ini sudah masuk ya. Langsung masuk, alhamdulillah. Jadi kita simpan dulu sinyalnya ke yang awal. Nah, begitu untuk yang mau pasang ASN digital ya. Setelah itu, nih sinkronnya bagaimana sinkronnya ya. Ini kan 2024, ini 2025. Kita sinkron untuk Go ya. Seperti itu saja. Berbeda dengan kepala. Kalau kepala itu biasanya kalau yang PLT ini akan ada menu, kemudian pilih sekolahnya, kemudian sinkron. Kalau
misalkan yang alih tugas dari guru jadi kepala ini ke sini ya, karena saya masih guru ya. Setelah itu masuk ke SKP-nya, kemudian sinkron ininya. Nah, ini sudah ada nih. Nah, kalau gini berarti sudah, ini sudah masuk. Jadi Januari, Februari sudah masuk. Bulanan, iya, sekarang itu ada bulanan sekarang. Nah gitu untuk apa ini ya, membuat ini. Jadi keamanannya pasti terjamin. Cuman saya peringatkan tadi, kalau Anda mengerjakannya dengan operator, ini kalau bisa untuk mengunci autentikonya dengan operator juga, jangan Anda sendiri, karena nantinya operator ketika mau masuk ke Ekinaja Anda mau sinkron pasti akan nanya ke Anda, kenapa ini dikunci gitu, mana kode autentikonya. Kalau mending Anda tahu gitu cara melihat autentikonya. Kalau tidak tahu caranya kan pusing Anda sendiri gitu ya. Gitu. Cuman ini harus segera diaktifkan karena himbauan, jadi segala sesuatu nanti akan di sini ya. Ini cuman beda kandang gitu. Kalau dulu kan terpecah, Ekin ada linknya, Simple ada linknya, MyASN ada link webnya gitu, webnya semuanya, mohon maafnya link webnya. Kalau sekarang dirangkum dalam web asn-digital.bkn.go.id ya. Nah kalau Anda ada masalah, ini saya sudah masuk ya sebetulnya. Nah kalau sudah gini sudah masuk lah. Alhamdulillah sudah lancar. Nah itu untuk yang sekarang Anda harus kerjakan. Kalau bisa ini setelah lebaran sudah rampung ya. Jangan ada lagi yang belum sinkron Ekinaja. Kenapa? Karena nantinya akan tertindih dengan tugas-tugas yang lainnya di pengelolaan kinerja ini ya. Jadi mengerjakannya tetap di pengelolaan kinerja, kemudian nantinya akan masuk ke sini ya. Kalau sudah masang ini mah langsung ke sini tuh masuknya ya. Cuma nanti kalau pertama kali masuk ini akan meminta kode 6 angka ya. Ya bagus ini untuk gayanya ya. Wih. Kalau ditarik ke sini. Nah, saya screen ya. Itu saja mungkin untuk pengelolaan kinerja di bulan apa ini, di bulan Maret dan April gitu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan Anda semua bisa mengerjakan, mengikuti ya. Apa ada lagi? Ya cukuplah sampai itu aja yang harus kita kerjakan untuk sekarang, tidak ada lagi. Semoga Anda bisa mengikuti dan semoga Anda tidak pusing ya menghadapi era perubahan tiap tahun gitu ya. Jadi ini BKN terus upgrade dari 2022 ya. Dan 2023, 2024, 2025 sekarang upgrade lagi. Bahkan ini termasuk keamanan yang sangat bagus kata saya. Kenapa? Karena tidak bisa masuk kalau tidak ada kode akses. Tapi kalau sekiranya Anda sulit nantinya mau dikunci, itu harus dibarengi dengan diketahui oleh operator. Dan operatornya juga harus paham. Banyak operator yang belum paham sebetulnya tentang ini, cuman mereka tahunya Dapodik dan Arkas. Sementara ini juga harus diketahui untuk apa, untuk supaya membantu guru-guru ketika sinkron Ekinaja. Dari saya OPS Langit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.